Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Umpama Kicau, channel ekosistem membahas murai batu dan informasi tentang dunia burung. Oke teman-teman, kali ini saya mau ajak kalian untuk melihat ekspresi dari burung yang dilombakan, yang burung itu kurang birahi. Contohnya seperti apa? Oke ya, langsung aja ini videonya. Oke, jadi teman-teman bisa melihat di mana burung ini nampak sekali kurang neken ya. Dia hanya pasang-pasang badan saja. Jelas ya, burungnya nggak neken. Bahkan burungnya juga ya bisa dikatakan nggak kerja. Inilah gambaran burung yang kurang birahi. Jadi kalau burung kurang birahi itu teman-teman, dia juga tidak akan nekan burung. Kurang sensitif burungnya, kurang agresif juga, kurang respon. Ya, jelas ini adalah burung yang digantangkan. Mungkin ya, burung seperti ini atau teman-teman punya burung seperti ini saat dilombakan dia tidak nampil, tetapi kalau di rumah dia ada berbunyi, ya juga ada gacor gitu kan ya. Mungkin seperti itu ya. Nah, artinya burung kalian itu ya sudah dapat birahi. Hanya saja mengenai lomba ini sendiri, untuk birahi itu dikatakan pas atau tidak. Birahi ini kan sesuatu yang bisa kita katakan juga tingkatan gitu kan ya. Anggap aja burungmu sudah berbunyi bahkan gacor gitu ya. Artinya burungmu dapat birahi. Tetapi kalau kamu lihat burungmu di lapangan kerjanya seperti ini, ya bisa dikatakan birahi itu kurang. Perlu ditambah gitu ya. Terus kalau kita ngelihat selain dari perform dia, gerak dia, kita juga bisa melihat dari fisik. Sebenarnya kalau kita lihat burung ini juga udah kenceng, ya kan? Untuk kondisinya udah bagus lah ya. Cuma kamu lihat aja tuh bulu yang ada di punggung yang warnanya putih itu ngembang apa enggak? Mekar atau tidak? Ya, cenderung flat kan? Ya itulah artinya burung ini kurang birahinya gitu ya. Nah sekarang gini, langkah-langkahnya supaya burung seperti ini mau kerja. Kita udah jelas ya, yang kita garis bawahi di sini adalah burung kurang birahi. Apa-apa saja yang bisa kita lakukan atau kita upayakan supaya burung itu ada naik birahi. Entah itu kamu bisa lakukan di settingan harian atau hanya kamu berikan di settingan lomba. Kalau bicara tentang settingan harian, gitu kan, ya kamu bisa coba untuk menambahkan porsi EF-nya. Yang mungkin tadinya kamu nggak pakai kroto, kamu bisa pakai kroto. Oke? Saya rasa ya, burung harian, kamu yang tadinya tidak kasih kroto, burung itu udah ngoceh lah. Ya, kalau kamu tambah kroto pasti itu tambah gacor tuh nanti. Tuh ya, artinya ada naik birahi. Itu kalau untuk settingan harian. Sekarang kita bicara tentang settingan lombanya. Settingan lomba ini kamu bisa tambahkan mungkin dimulai dari H-3 lah. H-3 itu kamu tambahkan kroto ya, sesuaikan saja takarannya. Karena di setiap individu burung itu juga kan kebutuhannya berbeda-beda. Kamu coba dulu entah itu dari takaran yang paling rendah atau takaran yang paling tinggi. Kalau takaran yang paling rendah artinya kamu perlu ya takar kan ya. Apakah kamu kasih itu sesendok ya. Entah itu sendok teh atau sendok makan ya. Kalau kamu ambil dari yang tertinggi kamu bisa kasih aja full untuk seharian. Artinya dalam waktu 3 hari ini tadi coba kamu jajaki yang fungsi dari EF ini untuk menaikkan birahi. Kenapa saya menyarankan kroto, ya kan? Mungkin ada yang tanya begitu ya. Jadi yang harus kamu pahami teman-teman, semua EF itu sebenarnya juga bisa untuk menaikkan birahi. Hanya saja kroto ini lebih efektif ya, lebih cepat. Karena kroto ini dalam saat kamu memberikan kroto dalam jumlah yang banyak gitu ya, itu jarang ada trouble. Beda ceritanya kalau kamu tambah hongkong banyak atau tambah jangkrik banyak gitu kan ya. Itu nanti biasanya kebanyakan trouble. Kalau kroto umumnya nggak masalah. Oke. Ini terlepas dari burung-burung yang punya riwayat cabul loh ya.
Karena kalau untuk riwayat cabul artinya ini kan tidak pada umumnya. Karena kalau kita bicara pada umumnya, burung umum saja, kalau memang dia rasa kok kurang birahi kamu pakai kroto juga nggak nyabul teman-teman. Ya kan? Kita bicara burung yang normal saja atau umumnya saja gitu ya. Kita naikkan birahinya pakai kroto. Kroto itu Pak sangat efektif untuk menaikkan birahi. Gitu. Nah, kalau sudah kamu kasih kroto kok burungmu masih tetap aja seperti itu. Oke, kita mulai dari nyari settingannya gitu ya. Hariannya kamu tadi kasih ya kroto, anggap aja seminggu 2 kali. Kasih kroto itu 1 sendok saja. Oke, untuk hariannya. Sekarang kalau kita bicara tentang settingan lombanya, kroto kamu bisa tambahkan, ya itu tadi ditakar, atau kamu sudah berikan dalam porsi yang banyak atau full, kok burungnya juga nggak naik birahi. Kita bisa upayakan lewat rawatannya. Oke ya. Kalau tahu burung seperti ini yang terlalu dalam birahinya, padahal kita udah setut tuh dengan kroto, kok dia masih dalam nih birahinya. Nah, mulai kita nih untuk mandi ya. Ingat ya, untuk mandi terakhir untuk burung seperti ini, saran saya itu H-2. Jangan terlalu dekat dengan halomba. Ya, H-2 bisa, H-3 juga bisa. Terakhir mandinya ya. Ingat ya, terakhir mandinya. Nah, untuk burung seperti ini, untuk rawatan harian, untuk penjemurannya, kamu ya cukup aja porsi jemur itu anggap aja 1 jam gitu ya. Tetapi kamu awali dari sinar matahari pagi. Ingat ya, sinar matahari yang masih kuning itu kayak vitamin D dan juga apa? Membantu untuk burung menyuburkan hormon testosteron. Hormon kejantanan. Birahi, ya gitu loh ya. Nah terus untuk mandinya, mandi jangan sering-sering. Untuk hariannya mandinya nggak usah sering-sering. Ya kamu bisa mandikan itu seminggu 2 kali lah. Artinya 3 hari sekali. Oke. Kalau memang burungnya betul-betul dalam nih birahinya, ya kan? Kamu bisa mandikan itu di pagi hari. Setelah dia mandi, kamu angin-anginan dulu, terus kamu jemur. Itu bisa. Gitu ya. Nah, kalau dirasa udah ketemu nantinya ini udah enak nih. Kamu udah bisa menemukan, oh ternyata dengan menaikkan birahi sewaktu settingan lomba, burung ini udah enak nih kerjanya. Artinya kamu fungsinya untuk menstabilkan. Baru kamu nanti mandikan sore hari tanpa jemur. Gitu ya. Karena kita masih mencari-cari ini tadi yang fungsinya pokoknya untuk up birahinya lah. Ya, kita mainkan EF-nya, kita juga mainkan rawatannya. Jelas teman-teman ya, burung seperti ini burung yang kurang birahi. Jelas itu. Jadi kamu harus lebih fokus lagi ya. Kalau punya kasus burung seperti ini yang dia itu, ya kita bisa melihat kan burung ini jelas nggak ada perlawanan. Ya, dia seolah-olah ngelawan tapi cuman pasang badan, nggak ada bunyi. Ya mungkin sesekali lah ada bunyi. Tapi jelas burung ini adalah burung yang kurang birahi. Terlepas burung ini gacor atau tidak di rumah, anggap aja dia udah gacor, udah bunyi di rumah gitu ya. Ya dia memang sudah ada birahi, tetapi untuk pasnya birahi saat dia itu ketemu musuh kan belum. Ya, belum ketemu pasnya ini. Artinya belum siap juga burungnya. Gitu ya. Ini kan hampir sama saja seperti mana kita mau ternak burung. Burung jantan sudah gacor. Belum tentu juga itu sewaktu kamu jodohkan dia langsung bisa ngerespon untuk produksi. Ada sedikit upaya supaya kita pecahkan birahinya, supaya setelah lihat betina dia ada insting untuk kawin. Gitu ya, paham kan ya? Paham ya? Maksud saya paham kan ya? Ya, jadi itu tadi teman-teman. Kalau sudah tahu burung seperti ini, ya teman-teman nggak usah bingung lah ya. Saya rasa juga teman-teman asal teman-teman bisa melihat contohnya burung yang kurang birahi seperti apa dan solusinya untuk burung yang kurang birahi itu bagaimana, ya nanti silakan eksekusi di rumah ya. Yang penting teman-teman udah tahu dulu ya, bacanya ini tadi ya, ini burung yang kurang birahi seperti ini ya. Endingnya waktu di lapangan ketemu burung responnya bagaimana? Ini kan burung nggak respon ya, artinya kita perlu ada up untuk birahinya. Dan untuk up birahi itu ya kita tentu saja perlu tambahkan EF. Dan EF yang paling efektif adalah kroto.
tambahkan aja krotonya. Jadi teman-teman juga nggak harus banyak pertimbangan atau teman-teman terus nanti takut nanti burungnya begini begitu. Ingat ya, pokoknya burung seperti ini nih kurang birahi. Udah naikin aja. Tak pastiin nanti dalam kurun waktu 2 minggu nih burung itu akan lebih kelihatan enak lagi untuk digantangkan. Lebih ada perlawanan. Ya, karena birahi itu juga penting teman-teman. Ya. Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.